Saudara, baru-baru ini muncul istilah apa yang disebut, nanti kita bahas, tapi yang disebut secara harfiah disebutnya silence blue code, ya. Itu sehubungan dengan bekerjanya tim percepatan reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Tapi kemudian ada istilah dalam konteks itu dianggap reformasi Polri itu sulit dicapai, antara lain atau terutama masih bekerjanya prinsip atau semangat yang disebut silence blue code itu oleh seorang aktivis IPW kalau nggak salah dalam dengar pendapat di DPR dalam konteks reformasi Polri tadi. Apa itu istilah ini? Secara gramatikal tentu saja benar ya, tetapi yang saya tahu istilah resminya itu adalah the blue code of silence gitu. Kode tentang atau semangat atau kode tentang kediaman, kebungkaman. Jadi kalau bahasa sederhana kita adalah gerakan tutup mulut itu sebetulnya. Nah, kenapa disebut blue code of silence? Karena merujuk pada seragam polisi Inggris, karena itu muncul di Inggris kira-kira mungkin abad 18 atau 19 ya. Istilah itu muncul, lalu di Amerika juga muncul, dan Amerika kalau nggak salah saat itu juga seragamnya biru gitu, jadi istilahnya cocok. Nah, sejak itu istilah itu muncul, tapi kemudian hilang lagi, baru mungkin tahun-tahun 70-an hidup lagi gitu. Pendeknya itulah yang menjadi salah satu istilah untuk menunjuk satu fenomena di dalam tubuh kepolisian, yaitu sikap saling melindungi, saling menutupi kesalahan jika ada anggota Polri yang melakukan kesalahan atau bertindak di luar kewajaran atau bertindak secara ekstra legal ya, di luar. Misalnya kasus KM50 ya, yang udah sangat jelas itu korbannya beberapa orang gitu, anak-anak muda sekali, remaja yang tertembak oleh polisi dengan alasan mereka melawan dan sebagainya gitu. Ada banyak sekali kasus seperti itu sejak puluhan tahun yang lalu, dan memang semangat ini biasa muncul bukan hanya di tubuh kepolisian, tetapi pada instansi-instansi yang sifatnya mirip, yaitu sifatnya adalah bersifat penertiban ya, penertiban dengan kekerasan ya. Misalnya Satpol PP itu juga begitu, tentara tentu saja, bahkan mungkin satpam di mall bisa juga begitu. Pendeknya mereka yang kemudian diberi seragam khusus dan konteks kerjanya adalah keamanan atau menertibkan orang atau orang banyak, itu biasanya kode bungkam itu muncul dan hidup dan sama-sama dipahami dan dihayati. Kenapa? Karena mereka psikologinya gini, merasa bahwa pekerjaan mereka ini berbahaya ya, dan memang benar ya. Polisi misalnya kalau ngejar perampok, dia juga bisa mati ditembak perampok, apalagi perampoknya melawan, dan sering sekali perampok itu melawan. Jadi berbahaya, jadi nyawanya di ujung tanduk. Tentara juga begitu, kalau perang kan setiap saat nyawanya bisa hilang ditembak musuh gitu ya. Jadi semua pekerjaan yang menyangkut, yang berisiko tinggi begitu, biasanya pada saat yang sama muncul itu. Apalagi kalau di instansi-instansi itu memang semangat kode bungkam itu, code of silence itu, diajarkan juga sebagai doktrin, walaupun mungkin tidak harfiah ya, tidak gamblang, tapi kira-kira semuanya memahami bahwa kode bungkam ini sama-sama kita perlukan karena risiko pekerjaan kita begini berat gitu. Maksudnya, tolong dimaklumi atau ditoleransi kalau kami ini gitu ya, para anggota ini melakukan kesalahan atau eksesif, sedikit eksesif, misalnya untuk memeras informasi dari penjahat, misalnya main kekerasan, ngegebuk, itu nggak boleh ya menurut hukum acara.
Nah, bahkan di Amerika itu dalam kasus 9/11 itu bahkan lawyer pidana yang sangat terkenal namanya Alan Dershowitz sampai menyarankan kepada FBI yang suka memeriksa para teroris atau tersangka teroris itu di sana. Kata Dershowitz, kalau perlu boleh tuh FBI motong jarinya untuk memeras informasi. Kasus lain yang bisa dijadikan contoh tentang efektifnya atau memang terjadinya Blue Code of Silence ini adalah kasus yang saya kira paling menggemparkan dalam sejarah Polri, yaitu pembunuhan seorang anggota polisi Brigade Joshua yang belakangan terbukti dilakukan oleh atasannya sendiri, yaitu Inspektur Jenderal Verdi Sambo di Jakarta Selatan hampir 3 tahun yang lalu. Itu benar-benar menggemparkan karena terjadi di dalam rumahnya Pak Sambo sendiri dan melibatkan cukup banyak perwira-perwira tinggi dan menengah yang menjadi bawahannya Verdi Sambo waktu itu, yang dia adalah ketua semacam Satgas Merah Putih namanya, yang berisi rumor macam-macam tentang itu, yang menyangkut uang yang besar sekali. Dan kasus itu hampir saja tidak diungkap atau tidak terungkap karena kita dengar juga banyak sekali isu beredar, gosip bahwa ada upaya yang besar-besaran dan sistematis untuk tidak mengungkapnya atau untuk menutupi kasusnya. Banyak sekali indikasinya. Misalnya, tiba-tiba kamera di sekitar rumah itu mati atau begitu diperiksa ada yang mengubahnya atau merusaknya dan sebagainya, sehingga hampir-hampir tidak ditemukan atau tidak ada bukti gambar. Padahal itu sesuatu yang standar ya, harus ada kamera di luar. Berikutnya adalah buntut peristiwanya. Setelah begitu lama terjadi kontroversi, ada misalnya seorang bawahannya Verdi Sambo mengantarkan jenazah Joshua ke keluarganya di Jambi dalam keadaan rusak dan tidak boleh dibuka dan sebagainya. Nah itu jadi jelas bukannya Verdi Sambo sendirian yang bekerja, tetapi dia melibatkan jaringannya dan bawahannya mungkin untuk secara umum sebetulnya menutupi kasus ini seperti kemudian terungkap. Nah kemudian terungkap, diadili, Verdi Sambonya dihukum sampai sekarang. Beberapa anak buah yang membantunya juga saat ada yang dihukum, ada yang diadili, ada yang diadili juga di sidang etik. Tetapi keanehan-keanehan berikutnya terjadi yang intinya adalah mereka yang kedapatan bersalah atau diduga keras bersalah ternyata tidak dihukum atau mendapat hukuman yang sangat ringan dan tidak lama kemudian aktif kembali di institusinya, dan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa dan media juga sudah melupakan itu, tidak lagi diberitakan. Tetapi praktek-prakteknya masih saja terjadi, dan inilah yang mencuat di dalam diskusi atau debat nasional tentang tim reformasi Polri yang sedang bekerja ini. Tiba-tiba muncul istilah itu. Intinya itu adalah jadi masalah. Jadi bahwa pekerjaan polisi menyerempet kekerasan dan dia sendiri selalu terancam bahaya oleh pekerjaannya sendiri, itu dianggap bukan dalih atau bukan alasan pembenar untuk mereka melakukan hal-hal yang eksesif tadi. Itu yang dimaksud. Jadi itu harus dihilangkan. Ya, kita tahu gitu, maksudnya bagi para penganjur ya. Ya, kita tahu pekerjaan Anda, para polisi, itu berbahaya, mengancam jiwa dan sebagainya. Semua itu benar. Tetapi bagaimanapun semua itu bukan merupakan alasan bagi anggota polisi untuk eksesif dan lalu tidak dihukum untuk pekerjaannya. Jangan lupa mereka itu adalah aparat penegak hukum, APH ya. Nah, sebagai aparat penegak hukum, pertama-tama justru mereka yang harus menaati hukum, kan begitu logika sederhananya. Mereka lah yang harus jadi teladan dalam menaati hukum, dalam tindakan anti melanggar hukum. Nah, sekarang kalau mereka sendiri melanggar hukum, tentunya juga harus
tindak. Bahkan beberapa pihak biasanya menginginkan kalau pelanggar hukumnya itu adalah aparat penegak hukum, maka hukumannya harus didobel gitu. Karena sangat keterlaluan gitu. Mereka yang dapat amanah untuk menegakkan hukum justru melanggarnya, itu dasarnya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana mengatasi ini? Ya, mereka tumbuh juga dengan apa yang disebut esprit de corps, ya. Di sini diterjemahkan menjadi jiwa korsa, merasa satu korps. Kita itu merasa keluarga besar yang terancam jiwanya dalam menjalankan tugas, ya maksudnya. Nah, karena itu semangat solidaritas atau semangat satu korps itu, sejiwa, sekeluarga itu jadi membesar. Setidak-tidaknya lebih besar daripada di profesi-profesi lain, gitu. Nah, bagaimana tapi sekarang mengatasi itu? Ada beberapa cara yang sudah berkembang ya di negara-negara lain itu, di Prancis, di mana-mana. Satu misalnya, para anggota polisi itu harus dibekali dengan body cam, ya, kamera tubuh ketika dia menjalankan tugas, paling sedikit untuk tugas-tugas tertentu. Nggak bisa polisi itu di jalan raya segala macam bawa kamera terus. Selain mungkin mahal sekali ya teknologi. Kalau soal teknologinya jelas sudah ada sekarang, termasuk teknologi yang tidak tinggi itu. Tetapi setidak-tidaknya untuk kasus tertentu yang misalnya high profile, menyangkut orang-orang tertentu, atau misalnya di ruang penyidikan, ya perlu. Karena di dalam penyidikan misalnya tidak boleh ada intimidasi, apalagi kekerasan. Dan kalau polisi yang menyidik itu diwajibkan menghidupkan kameranya, semua akan lihat. Nah, yang kedua, setelah perekaman terjadi dengan body camera itu, maka harus ada pihak yang mensupervisi, yang mengevaluasi. Benar nggak berdasarkan rekaman film ini, video ini, mereka bisa dikualifikasi melanggar hukum atau bisa dikualifikasi melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap tersangka, gitu ya. Itu yang memeriksa bukan hanya internal polisi. Sebab kalau internal polisi lagi-lagi muncul lagi code silence tadi, blue code of silence tadi, kan saling melindungi. Jadi harus ada elemen luar, katakanlah dari unsur masyarakat gitu ya. Mungkin bisa wujudnya bisa akademisi, bisa aktivis, LSM dan sebagainya. Tapi intinya bukan semata-mata polisi. Selain tentu saja kemarin ada yang menyebut soal mulai sejak pola rekrutmen ya, atau bentuk rekrutmen juga harus melibatkan orang-orang luar, bukan hanya internal polisi saja, untuk mendapat benih-benih perwira atau anggota polisi yang makin sadar HAM gitu ya, makin sadar hukum dan sebagainya. Jadi itu salah satu metode. Kalau ini dijalankan aja, ini udah satu kemajuan yang besar. Nah, tapi begini ya saudara, itu blue code of silence itu juga bisa menjadi pisau bermata dua sebetulnya bagi si anggota sendiri. Jadi misalnya gini, kalau ada anggota polisi di satu polres katakan ya, di daerah katakan ya, misalnya di kampung saya, dia melakukan kesalahan, misalnya sampai menimbulkan kematian pada tersangka yang dibidik. Nah, mestinya nggak boleh ditembak gitu, tapi ternyata ketembak gitu ya. Dan intinya pokoknya si perwira yang menembak itu salah, ya, melakukan tindakan yang sangat berlebihan. Itu ada normanya, tidak boleh. Tapi oke, itu terjadi. Nah, itu biasanya kalau situasinya memungkinkan, terlindungi, dibikin alasan macam-macam. Intinya si polisi memang terpaksa dan sebagainya, intinya tidak salah. Padahal misalnya si atasannya sebenarnya tahu bahwa itu. Nah, ini disimpan, dan nanti kalau si anggota polisi ini entah sekian tahun kemudian bekerja mungkin di tempat lain, lalu harus berhadapan dengan bekas instansinya, yaitu kepolisian. Ini kartu yang lama ini yang dia sebenarnya bersalah di kampung dulu ketika dia bertugas masih pangkatnya rendahan gitu misalnya ya, itu bisa dibuka lagi. Dan itulah yang terjadi persis pada kasus Novel Baswedan. Ketika dia menjadi petugas di KPK dan
tindakan apa namanya penegakan hukum dia kira-kira berlawanan lah dengan instansi induknya yaitu kepolisian. Lalu kartu dia yang lama itu waktu itu kebetulan dia di Bengkulu tugasnya pernah katanya menimbulkan kerugian besar atau sampai meninggal orang penjahat gitu, dan itu tetap melanggar dan dibuka lagi sekian tahun kemudian untuk menekan Novel Baswedan agar tidak hostile, tidak bersifat frontal atau konfrontatif terhadap instansi induknya dulu gitu. Ya, masih ada aspek-aspek lainnya ya, pasti ada rekrutmen, ada mungkin jual beli dalam soal pangkat, orang mau naik pangkat harus bayar sehingga sulit sekali didapatkan perwira-perwira yang memang pantas dan mumpuni untuk menduduki jabatan tertentu di tubuh instansi itu. Karena cara mendapatkannya adalah dengan cara misalnya menyervis atasan gitu ya. Itu semua sudah hampir diketahui oleh banyak orang dan hampir sudah jadi rahasia umum. Jadi ada banyak masalah atau isu yang harus diadres oleh tim reformasi Polri ini, dan saya kira mereka orang-orang yang pintar dan berpengalaman dan mengerti betul ya seluk-beluk masalahnya. Dan sebenarnya dari segi pemetaan masalah ya, dari segi diagnosis penyakitnya gitu ya, kalau ibarat di dokter sebenarnya udah tahu semua atau untuk sebagian besar diketahui. Masalahnya tinggal ada political will apa enggak, mau apa enggak melaksanakannya. Dan yang terakhir saudara, saya ingin jangan timbul kesan bahwa seluruh tubuh kepolisian itu buruk ya dalam soal ini ya. Tidak, sudah pasti masih banyak perwira-perwira polisi yang baik, yang benar-benar bertanggung jawab, yang menjadikan posisinya ini sebagai amanah mulia untuk melindungi dan mengayomi masyarakat seperti slogannya, seperti prinsip dasarnya ya. Itu masih banyak perwira-perwira muda maupun tua ya di dalam tubuh kepolisian itu. Masalahnya sekarang mereka mungkin tidak bersatu atau tidak cukup kuat menyuarakan semangat reformasi atau pembaruan itu. Kalau perwira-perwira baik ini diberi kesempatan gitu ya, pasti mereka juga akan secara umum memperbaiki citra dan kinerja institusi yang mereka cintai itu. Tempat mereka mengabdikan dirinya sejak muda dan ada yang sampai 35 tahun mengabdikan. Nggak mungkin mereka juga ikhlas atau rela ya bahwa instansinya jadi bahan omongan yang buruk di tengah masyarakat atau rakyat Indonesia. Tidak mungkin. Jadi kita masih berharap itu, masih banyak harapan, dan biasanya perbaikan itu dimulai dari yang kecil saja, nanti dia akan merembet atau menular ke aspek-aspek lainnya. Tapi yang kecil ini harus benar-benar dijalankan betul-betul sehingga dia bisa menular. Misalnya tadi lah kita ambil Blue Code of Silence itu benar-benar dihapus. Nanti aspek yang lainnya biasanya itu ikut. Jadi daripada kita benarkan dari atas itu yang lebih sulit. Jadi yang kalau kita boleh kasih saran, yang perlu dilakukan itu apa yang disebut PPP ya, Part and Partial Progress. Jadi perbaikan itu dilihat per bagian kecil-kecil, dan yang dinilai adalah progresnya dari hari ke hari atau dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan. Bukan kita start di titik nol lalu kita mau menilai berdasarkan hasil akhirnya di ujung. Tidak mungkin begitu. Semangat reformasi itu selalu incremental ya, part partial progress. Kalau mau yang kontan-kontanan begitu dari 0 langsung mau 10, itu namanya revolusi, bukan reformasi, dan sudah pasti kita tidak menginginkan itu. Jadi mudah-mudahan selamat, sekali lagi selamat bekerja pada tim percepatan reformasi Polri yang masih terus bekerja keras dan tentu mencatat agenda-agenda yang sudah diajukan oleh masyarakat. Forum ini juga saya rasa adalah salah satu bagian kecil saja dari semangat kontributif kita kepada tim ini. Demi apa? Demi polisi Republik Indonesia yang bermartabat, yang baik, yang bekerja efektif dan efisien. Mengapa?
karena untuk satu alasan yang jelas dan sederhana saja, yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia bukan milik para polisi yang kebetulan sekarang sedang aktif di dalamnya. Kepolisian Republik Indonesia adalah milik kita, milik saya, milik Anda semua, milik masyarakat, milik rakyat, milik bangsa Indonesia. Ini kepolisian terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja dengan segala macam kelebihan kekurangannya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi salah satu sumbangan kecil yang sementara ini kita sampaikan kepada tim percepatan reformasi Polri. Terima kasih. Salam.